Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pendidikan dasar bela negara. Di sini ada nama-nama kelompok 2, yaitu yang pertama Muhammad Fahril Abbas, kedua Rashid Tolinggi, ketiga Surya Reksa Umar, keempat saya sendiri Dewi Fadizah Markiai, kelima Mawar Dewanti Anis, dan yang terakhir Radina. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk melakukan presentasi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upaya mencari penghidupan. Pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN merupakan pendidikan dasar guna menumbuhkan yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat, rela berkorban untuk negara. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Silakan. Oke, dasar hukum bela negara. Dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara Indonesia telah dimuat di berbagai aturan yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, dan Pasal 30 ayat 1 sampai 5, serta ketetapan MPR nomor 5 MPR 1999 tentang garis besar haluan negara. Ada beberapa pembahasan tentang bela negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 dan 30 di atas dapat disimpulkan pembela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Next. Selain pasal-pasal di atas, ada beberapa dasar hukum dan peraturan mengenai bela negara yang menegaskan tentang kewajiban bela negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang menyatakan tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Dua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan tentang pertahanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 yang menyatakan tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 menyatakan tentang rakyat yang terlatih. Yang kelima, TAP MPR Nomor Tahun 1973 yang berisi tentang konsep wawasan Nusantara. Yang keenam, TAP MPR tahun 2000 berisi tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR
tahun 2000 berisi tentang peranan TNI dan Polri. Yang ke-8 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 27 ayat 3. Unsur bela negara 1, cinta tanah air. Unsur bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Rasa cinta artinya kasih sayang. Berarti cinta tanah air mempunyai pengertian rasa bangga, rasa memiliki, menghargai, dan bangga dengan negara tempat dia dilahirkan dan di mana dia tinggal. Dalam hal ini tentu saja yang dimaksud adalah cinta tanah air Indonesia. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya yaitu Rashid Tolinggi untuk pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Radina. Untuk kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Unsur bela negara yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan negara. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia diharapkan memahami bahwa negaranya terdiri dari berbagai keragaman, budaya, adat, bahasa, suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan unsur yang dapat menjaga negara secara non-fisik. Next. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dan sila-sila yang di dalamnya telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara harus meyakini ideologi tersebut yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Contoh sikap dari unsur bela negara ketiga ini yaitu yang pertama, memahami hakikat atau nilai yang terdapat dalam Pancasila. Caranya dengan memahami sejarah terbentuknya dan disusunnya sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, warga negara akan memahami bahwa Pancasila lahir dari kepribadian bangsa Indonesia yang luhur sejak zaman nenek moyang. Yang kedua, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan murni dan konsekuen. Apa yang dimaksud murni dan konsekuen? Pengamalan Pancasila tidak dipilih-pilih dan dilaksanakan dengan segala kondisi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rashid Tolinggi. Selanjutnya untuk pemateri keempat yaitu Muhammad Fahril Abbas, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan poin keempat. Rela berkorban untuk bangsa negara. Unsur bela negara keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Setelah memahami dan melaksanakan 3 unsur bela negara sebelumnya, maka unsur keempat ini akan mudah dilaksanakan. Contoh, sikap yang menjadi unsur rela berkorban untuk bangsa dan negara yaitu bersedia berkorban untuk kemajuan bangsa dan negara apabila diperlukan. Warga negara akan siap mengorbankan waktu dan tenaganya untuk bangsa. Siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa Indonesia, terutama apabila ada ancaman terhadap keberlangsungan negara di wilayah mana saja di Indonesia. Karena ancaman di satu wilayah berarti ancaman terhadap wilayah NKRI lain. Poin kelima, memiliki kemampuan bela negara secara fisik dan psikis. Untuk terakhir, adalah unsur bela negara yang tidak kalah pentingnya, yaitu kemampuan bela negara. Ini diwujudkan melalui pertama, memiliki kecerdasan kognitif, emosional, dan spiritual yang cukup untuk membela negara. Kemampuan tersebut harus dimiliki karena ancaman yang datang tidak hanya dalam bentuk serangan militer, tetapi serangan dari berbagai bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemampuan kategori ini adalah kemampuan psikis. Kedua, memiliki kemampuan secara fisik, yaitu kondisi kesehatan yang selalu terjaga dan keterampilan jasmani. Ini akan mendukung kemampuan psikis yang sudah dimiliki seorang warga negara.
Baik, terima kasih untuk Faril Abbas. Selanjutnya saya persilahkan Surya Reksa Umar untuk melanjutkan memaparkan materi. Untuk Surya Reksa Umar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan bela negara. Tujuan bela negara yaitu yang pertama, tujuan bela negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan bela negara untuk melestarikan budaya. Yang ketiga, tujuan bela negara untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tujuan bela negara untuk membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, tujuan bela negara untuk menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Next. Fungsi bela negara. Sedangkan fungsi bela negara diantaranya adalah yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Contoh bela negara. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Yang keempat, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam bermasyarakat. Yang keenam, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Yang ketujuh, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Yang kedelapan, membayar pajak tepat pada waktunya. Baiklah, itu hasil pemaparan dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin moderator. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nazifatun Fitriya Tambipi. Saya akan memberikan pertanyaan, yaitu menurut kalian hal apa yang sudah kita lakukan sebagai bangsa negara Indonesia untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tahan dulu jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan. Jadi pertanyaan saya, mengapa kesadaran membela negara itu sangat penting? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin moderator, ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Apa aja sih contoh program kegiatan dalam upaya membela negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Abdi akan dijawab oleh Mawar. Untuk saudara Mawar, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdi Gobel, yaitu mengapa kesadaran membela negara itu sangat penting? Karena warga negara Indonesia itu memiliki kesadaran bela negara yang tinggi, kan, akan memberi dampak pada terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan tetap tegaknya NKRI. Terima kasih. Baik, untuk penanya, apakah sudah menerima jawaban atau masih ada sanggahan? Ya, menarik. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu
program kegiatan dalam upaya membela negara akan dijawab oleh Rashid Tolinggi. Persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan oleh Abdi Gobel. Oh, mohon maaf. Dari Nazifatun Fitriah Tambipi. Mohon maaf, Yang dari pertama, Fajrin. Ya. oh, mohon maaf ya, dari Fajrin Wiono. Yang pertama, ada melestarikan budaya bangsa yang beragam. Yang kedua, ada menolak campur tangan atau intervensi asing. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam atau luar. Yang keempat, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kelima, siap sedia membela tanah air. Yang keenam, perlu mencontoh teladan daripada pejuang yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan karena mereka bersatu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara penanya. Apakah sudah menerima jawaban dari kami? Mohon maaf, sebelumnya ini tadi pertanyaan oleh Nazifatun Fitriah Tambipi. Mohon maaf untuk kesalahan teknis. Saudara Nazifatun, apakah sudah menerima jawaban dari kami? Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Surya Reksa Umar. Untuk saudara Surya Reksa Umar, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajrin. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Yang kedua, menolak campur tangan atau intervensi asing. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan mohon maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengikuti wajib militer di usia 18 tahun ke atas. Yang kedua, mengabdi sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran PPKN di setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, menghargai jasa para pahlawan dengan mengharumkan nama bangsa lewat Olimpiade Internasional. Baik, itulah jawaban dari saya. Baik, itu jawaban untuk saudara penanya. Apakah sudah menerima jawaban dari kami? Ya, menerima. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, ini juga berakhirnya pula presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.